sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa meski dalam kondisi wabah virus corona 19 semakin menyebar dan semakin luas di tengah-tengah masyarakat kita dan telah merenggut nyawa banyak manusia, kita masih diberikan kesehatan hingga saat ini sehingga dapat melaksanakan ibadah salat Jumat dengan tertib dan baik. Walaupun kita selalu dihimbau untuk selalu menjaga protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap dan senantiasa menjaga kita dari berbagai macam penyakit, berbagai macam wabah dan kejahatan-kejahatan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Dan marilah kita selalu memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak zikir kita, bersalawat kepada Rasulullah, membaca Al-Quran, memperbanyak salat sunnah, salat malam, salat tahajud. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua untuk mampu bertahan dalam kondisi sulit manapun. Walaupun pemerintah sekarang sudah menegaskan kita berada pada kondisi yang disilahkan dengan new normal, akan tetapi banyak informasi yang menjelaskan kepada kita bahwa masih sangat diperlukan kewaspadaan dan kehati-hatian dan kemauan semua pihak untuk mematuhi segala ketentuan yang dilakukan. Hadirin rahimakumullah. Lalu bagaimana kita menghadapi peristiwa ini dengan tetap istiqamah, dengan tetap mempertahankan keimanan dan keyakinan kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan atas segala takdir dan ketentuannya serta kemahabajikannya, kemahabijaksanaannya dalam menentukan segala takdir kepada kita semua. Dan bagaimana kita meningkatkan kesabaran kita bahwa dalam kondisi apapun kita tetap terus-menerus mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan tugas-tugas dan kewajiban kita secara bertanggung jawab. Apa yang harus kita lakukan dan bagaimana merespon ini semua? Yang pertama, marilah kita melihat sejarah umat manusia dan apa yang terjadi di bumi ini sejak masa yang cukup lama. Sejarah menceritakan kepada kita bahwa sebenarnya sudah cukup banyak terjadi peristiwa-peristiwa yang menghancurkan bukan hanya manusianya tapi juga bahkan peradaban. Dalam Al-Quran Allah mengingatkan kita tentang kaum Ad, kaum Iram, bahkan kaum Bani Israel, terhadap tentang bencana-bencana yang menimpa mereka, bahkan memusnahkan bukan hanya orang-orangnya tapi peradaban mereka terkubur ke dalam bumi. Sehingga para arkeolog dalam penelitian-penelitian mereka bisa menceritakan kepada kita bahwa banyak sekali penemuan-penemuan yang didapatkan dalam penelitian mereka ketika menggali beberapa daerah di Timur Tengah, di Afrika, di Australia dan tempat-tempat yang lain, di mana mereka menemukan
bukti-bukti dari sebagian peradaban yang terkubur. Hal ini menunjukkan bahwa sudah pernah ada peristiwa-peristiwa yang bahkan telah membenamkan peradaban manusia ke dalam bumi. Di Indonesia kita mengetahui sekitar abad ke-19 meletusnya Gunung Krakatau yang suaranya didengar dengan sangat jelas oleh orang-orang di Australia misalnya. Betapa dahsyatnya peristiwa meledaknya Gunung Krakatau tersebut dan merenggut banyak jiwa. Di Aceh telah terjadi tsunami. Di Jepang juga hal yang sama sudah pernah terjadi dan merenggut ratusan ribu nyawa manusia. Peristiwa-peristiwa lain terkait dengan penyakit dan wabah, penyakit cacar yang bahkan telah memusnahkan sebahagian dari komunitas umat manusia seperti yang terjadi di Afrika dan tempat-tempat yang lain. Bahkan ada wilayah-wilayah di daerah kita di Aceh ini pada zaman penjajahan di mana satu penduduk pada suatu kampung harus melarikan diri karena penyakit semacam wabah penyakit cacar yang menimpa mereka, yang menurut sebahagian orang mengatakan bahwa penyakit tersebut dibawa oleh penjajah atau oleh orang Belanda, wallahu a'lam. Tapi hal-hal yang sangat mengerikan dan menakutkan itu sudah pernah terjadi di dunia, di negeri kita, bahkan di daerah kita. Artinya kalau kita bandingkan dengan apa yang terjadi pada saat ini, virus corona 19 mungkin belumlah apa-apa dibandingkan dengan apa yang terjadi dalam sejarah umat manusia dari zaman dahulu kala sampai sekarang ini. Oleh karena itu, dalam hal ini kita masih bisa bersyukur sebenarnya. Apalagi kalau kita bandingkan dengan kenyataan bahwa kemajuan-kemajuan yang sudah dicapai oleh umat manusia pada zaman ini sangat luar biasa sekali dalam bidang menghadapi penyakit-penyakit. Para ahli biologi, para ahli kimia, para ahli farmasi telah melakukan penelitian-penelitian yang tiada henti. Sehingga pada zaman ini kita sudah bisa mengatakan bahwa manusia telah mampu mengalahkan penyakit cacar, telah mampu mengalahkan TBC, telah mampu mengalahkan penyakit kolera, dan telah mampu mengalahkan penyakit-penyakit yang lain. Bahkan kemajuan tersebut bisa kita rasakan misalnya pada hari ini kita bisa membeli berbagai vitamin di sebuah toko obat, bisa membeli antibiotik, bisa membeli obat-obatan yang lain yang kita perlukan, yang jumlahnya sangat banyak. Dan penelitian yang dilakukan oleh para ahli farmasi, para ahli kimia, para ahli kesehatan di seluruh dunia di berbagai universitas telah mencapai keberhasilan yang sangat luar biasa. Tentu dalam hal ini kita sangat bersyukur dan perlu berterima kasih kepada orang-orang yang telah melakukan hal tersebut. Walaupun masih ada penyakit seperti AIDS yang sampai hari ini belum bisa ditemukan pencegahnya atau obatnya. Namun demikian hadirin rahimakumullah, kita juga masih menemukan ada orang-orang yang memanfaatkan kesempatan di tengah-tengah kesempitan. Pada saat terjadi pandemi seperti ini masih ada orang yang memanfaatkan kondisi ini untuk memperkaya dirinya, untuk mengambil keuntungan yang berlipat ganda untuk dirinya dan mengabaikan keperluan-keperluan masyarakat secara luas. Dan konspirasi seperti ini dalam sejarah umat manusia memang sudah ada sejak lama. Dan tentu ini adalah suatu hal yang tidak baik. Dan semoga kita tidak pernah masuk dalam kategori orang-orang yang seperti itu. Di mana saat orang mengalami atau menghadapi penderitaan, kita justru memanfaatkan mereka untuk mendapatkan keuntungan kita secara pribadi. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, bahwa pandemi penyakit wabah sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah
hal yang bisa meningkatkan keimanan orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, kita tidak perlu bersedih dan terlalu takut kepada hal ini. Karena di sisi lain kita bisa menggunakan kesabaran sebagai salah satu cara untuk meningkatkan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam berbagai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang apa yang diistilahkan dengan ta'un dalam bahasa Arab. Dan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan, "Innahu kana adzaban." Memang ta'un itu wabah, penyakit yang menyerang secara masif seperti itu adalah azab. Yab'atsuhu Allah 'ala man yasha'. Allah bisa mendatangkan azab seperti itu kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan dalam sejarah sebagaimana sudah kita bicarakan tadi, memang wabah-wabah seperti itu sudah pernah terjadi di seluruh dunia ini dan merenggut jutaan nyawa manusia. Lalu faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin. Tapi Allah menjadikan wabah-wabah seperti itu rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kenapa rahmat bagi orang-orang yang beriman? Karena orang-orang yang beriman bisa memanfaatkan penderitaan itu sebagai arena, sebagai sarana untuk bersabar dan memperbanyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin." Dan kami benar-benar menguji kalian semua. Dengan apa? Dengan sesuatu berupa ju'. Ju' itu kalau dalam bahasa kita sekarang adalah krisis pangan atau kelaparan. Wa naqsin minal amwal, krisis ekonomi. Wal anfs, wabah atau penyakit. Wath thamarat, musim kemarau atau krisis buah-buahan. Di ujung ayat Allah menyebutkan wabasyirus sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Jadi apapun yang terjadi sebenarnya yang menimpa kita, yang tidak kita inginkan, yang tidak kita sukai, yang membawa penderitaan, yang membawa kepahitan, kesulitan kepada kita semua, biarkan itu terjadi. Artinya kita tetap melakukan upaya yang bisa kita lakukan dan tidak perlu lari dari kenyataan ataupun merasa bahwa ini sebagai sesuatu yang disebabkan oleh kebencian Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang-orang yang apabila datang kepada mereka bencana, mereka mengatakan, kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepadanya. So what's the problem? What's the matter? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan dan tidak ada yang harus membuat kita berkeluh kesah, merasa seolah-olah dunia ini mau kiamat. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu dalam kondisi seperti ini, yang ketiga, marilah kita membangun optimisme. Membangun optimisme ini yaitu dengan mengambil peluang-peluang yang baik, bukan peluang memanfaatkan kesempitan untuk kepentingan sendiri, tapi untuk meningkatkan kapasitas kita, di mana ketika sebuah kondisi itu berubah, sebenarnya kita memiliki aspek lain dari kondisi itu yang bisa kita manfaatkan dengan baik. Misalnya seperti dosen-dosen di musim di masa kondisi kita seperti ini, bisa memanfaatkan banyak waktu luang untuk membaca, untuk menelaah, untuk menulis, untuk mengikuti webinar berkualitas dan lain sebagainya. Jika kita manfaatkan, sebenarnya kondisi seperti ini pun membawa banyak kebajikan kepada kita. Oleh karenanya, optimisme itu harus kita bangun. Janganlah kita lalu dengan kondisi seperti ini malah tidak melakukan apa-apa, tidur di rumah atau tidur di kantor
atau mungkin kita merasa takut dan khawatir, atau bahkan melakukan hal-hal yang melanggar. Tentu ini tidak boleh kita lakukan. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi cobaan karena orang-orang kafir Quraisy melakukan hal yang buruk pada mereka, memboikot mereka. Sebenarnya pada kondisi-kondisi seperti itu banyak para Rasulullah dan para sahabat membangun optimisme yang tinggi kepada masyarakatnya, kepada umatnya, di mana mereka kemudian menjadi pribadi-pribadi yang lebih tangguh setelah mampu melewati boikot-boikot yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan boikot-boikot yang mereka lakukan tidak tanggung-tanggung. Mereka bilang, jangan melakukan jual beli dengan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Jangan menikah dengan anak-anak mereka. Jangan nikahkan anak-anakmu dengan anak mereka. Jangan mengunjungi mereka. Jangan bertamu dengan mereka. Jangan berbicara, jangan berinteraksi dengan mereka. Jangan membuat perjanjian dengan mereka. Jangan berbelas kasih kepada mereka. Segala aspek dari kehidupan orang-orang mukmin itu dikooptasi oleh orang-orang kafir Quraisy. Namun demikian, penderitaan yang dialami oleh mereka tersebut malah dijadikan sebagai alat atau cara untuk membangun kapasitas, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan upaya peningkatan training, pelatihan-pelatihan dakwah secara lebih intensif, secara lebih dekat dengan para sahabatnya, dan memanfaatkan setiap waktu untuk mengajak orang-orang di sekitarnya untuk tetap bersabar, bertakwa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ternyata kondisi-kondisi yang mengisolasi mereka justru mereka manfaatkan untuk membentuk karakter dan pribadi yang lebih hebat, di mana setelah melewati pemboikotan tersebut mereka justru menjadi orang-orang yang lebih mampu menghadapi tantangan. Jadi maksudnya dalam kondisi seperti ini seharusnya kita membangun kapasitas kita, membangun optimisme kita, sehingga setelah kita bisa melewati kondisi yang tidak kita inginkan ini, kita sudah siap dengan kondisi baru, dengan tenaga baru, dengan semangat baru, dengan sebuah kapasitas yang kita bangun selama ini. Hadirin rahimakumullah, artinya dalam hal ini marilah kita tetap melakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik. Marilah kita bersabar dan tetap mengukuhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memanfaatkan kondisi ini untuk meningkatkan kapasitas kita, sehingga pada saat kita memasuki sebuah era baru yang kami yakin itu akan terjadi, kita sudah siap menghadapi kondisi baru itu dengan sebuah kapasitas kita yang baru. Mudah-mudahan ini memberi renungan ini memberi manfaat bagi kita semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.